Ya Pak, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di mata kuliah kita dengan sistem finansial pendidikan, yaitu yang diampu dengan Bapak kita Dr. Amiruddin Sihaan MPD. Hari ini Ibu Nun Jairina sebagai pemakalah kelompok 2 dengan judul alokasi pembiayaan pendidikan ya Bu ya. Bukan, Bang Abbas duluan Bu. Oh ya, bukan Bu Nun dulu. Bukan, Pak Abbas. Pak Abbas duluan. Oh ya, Pak Abbas model-model pembiayaan pendidikan ya Pak. Bukan alokasi pembiayaan pendidikan. Oh, alokasi pembiayaan pendidikan. Baik, sebelumnya Pak Abbas sudah menyiapkan makalahnya dan sudah dibagikan. Kami persilakan untuk Pak Abbas untuk mempresentasikan. Disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar ya. Hostnya siapa, Pak Gosma? Saya masukkan apanya? Bisa. Silakan dimasukkan. Share screen-nya. Udah jadi host Pak Abbas. Bisa tanpa dia host pun. Iya, Abbas udah jadi host kan? Bisa diklik share screen. Iya, lagi proses. Nggak muncul. Karena ganti laptop ini tadi, jadi pindah filenya. Ganti host saja bisa. Filenya nggak di sini. Kalau tidak, Bu Isna pun bisa itu moderatornya yang men-share ke layar. Atau siapa yang ngambil di apa itu aja, ngambil di grup kita itu langsung di-share sini bisa. Siapa saja pun share bisa. Udah kalau gitu Pak Sapi aja lah, minta tolong untuk di-share. Saya download lah dulu ya. Mana ini? Bisa Pak B. Lagi loading Pak. Udah tutup, buka jendela. Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Pak Eka lah, Pak Eka. Saya juga nih Pak, lagi apa enggak bisa juga. Bentar ya, kita coba. Ini. Bisa tampil di layar? Bisa. Udah tampil di layar? Udah. Ya, bisa. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen kita dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan makalah yang berjudul alokasi pembiayaan pendidikan.
Berbicara tentang alokasi pembiayaan pendidikan ini, tentu secara teori barangkali akan bertemu dengan beberapa macam yang menjadi bagian dari pembiayaan pendidikan, seperti yang meliputi objek biayanya sendiri, kemudian tentang manajemen pembiayaannya, kemudian berkaitan langsung dengan keuangan itu, lalu uangnya sendiri atau anggarannya, dan juga biayanya dan pemicu dari biaya itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita mengaitkan dengan alokasi pembiayaan pendidikan, maka ada yang disebut dengan artinya secara kan maupun ada juga yang sebelumnya ini sudah disampaikan pada pemakalah yang sebelumnya, bahkan masih berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Jadi saya kira kita bisa langsung memasuki tentang pembiayaan menurut undang-undang. Sedikit perbedaan pada makalah sebelumnya bahwa jika kita melihat regulasi yang diatur oleh pemerintah, di mana secara undang-undang alokasi penganggaran itu secara nasional sebesar 20%. Yang sistem penganggarannya tentu bekerja sama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, yang pembagiannya sangat banyak sekali. Tentu nanti ini dari sudut pandang alokasi penganggaran sebenarnya. Kemudian tujuan dari penganggaran ini hanya ada dua, untuk fisik dan non-fisik, dan juga biaya rutin yang sering kita kenal dengan istilah biaya operasional pendidikan. Kemudian tujuan pengelolaan dan pembiayaan pendidikan itu sederhana sekali dapat dipahami bahwa tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi instansi pendidikan secara keuangan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Maksudnya bahwa dengan adanya pengalokasian biaya pendidikan yang baik dan benar, tentu ini akan mempengaruhi apa yang menjadi visi misi pendidikan tersebut. Jika misalnya ada keuangan yang kurang terencana atau kurang baik manajemen pengalokasiannya, ini dipastikan berpengaruh juga terhadap proses pembelajaran dan juga mempengaruhi tujuan pendidikan yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya, tentu dalam mempengaruhi pendidikan yang berkualitas itu, seperti yang pernah kita pahami bersama dan diskusikan bersama juga dalam grup ini, bahwa dalam setiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, ternyata tidak hanya sekedar mengatur keuangan secara mandiri. Artinya tidak semua lembaga sekolah misalnya memiliki finansial atau kemampuan yang mumpuni dalam mengatur kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri. Nah, seperti yang saya buat dan saya tuliskan juga di makalah misalnya, bahwa dari berbagai macam jenis-jenis pembiayaan itu, sesungguhnya biaya-biaya yang dibutuhkan dalam setiap pendidikan ini, yang sering bermasalah itu adalah dari sisi pengalokasiannya sendiri. Nah, misalnya saja ketika dialokasikan untuk pembangunan fisik sekolahnya, katakanlah 10% dari anggaran yang ada. Tapi dalam pelaksanaan,
jika ini tidak terkontrol dengan baik, bisa berpengaruh. Jika kurang akan diambil dari anggaran yang lain. Sinilah yang dimaksud tadi bahwa pengalokasian dana-dana pendidikan itu menjadi sangat penting. Nah, jadi barangkali supaya lebih baik makalah ini, karena saya yakin ini masih berkaitan juga dengan Ibu Nun Jairina, juga masih bercerita tentang pembiayaan juga. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa dalam alokasi pembiayaan pendidikan itu tentu saja yang dibutuhkan ada dua. Yang pertama supaya alokasi penentuan ya, ketetapan atau penentuan alokasi dari setiap anggaran yang ada dalam pembiayaan pendidikan. Dan yang kedua, memastikan bahwa apapun aturan yang ada, agar tidak bertabrakan baik yang dengan regulasi nasional, pemerintah daerah, maupun aturan yang ada di lembaga pendidikan internal itu sendiri. Agar makalah ini lebih berkualitas, dimohon pada Bapak Ibu untuk memberikan sumbangan masukan, baik soal teoritis maupun soal teknis, kemudian memberikan klarifikasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam penulisan ataupun penyampaian, dan menyampaikan kritik maupun saran berikut penjelasannya. Yang selanjutnya, sebagai kata penutup, pada moderator agar memandu rekan-rekan yang ingin memberi masukan, klarifikasi, dan juga menyampaikan kritik dan saran berikut penjelasannya. Pada Al-Mukarram, Bapak dosen kita, kiranya dapat memberikan nilai yang tertinggi buat saya dan terbaik buat kita semuanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada sesuatu yang salah, jangan disimpan sampai di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semua rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, masukan, saran, atau bandingan atau pernyataan, kami silahkan untuk tahap pertama atau sesi pertama untuk 2 penanya. Kami silahkan. Baik, saya Bu Jaime Subari, Bu. Iya, ya Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati tentunya Bapak dosen pengampu kita, Dr. Amiruddin Sihaan, MPD, dan yang sama kita hormati tentunya pengakalah, yakni Bapak Al-Ustadz Abbas Regar. Tentunya sangat luar biasa sistem finansial makalah yang Bapak sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Di sini saya sedikit bertanya, Pak. Apakah bantuan kementerian yang berbentuk uang untuk membantu sekolah, misalnya sekolah excellent, sekarang kan ada sekolah excellent, artinya sekolah percontohan, yang sangat besar anggarannya yang dibantu pemerintah untuk sekolah itu sudah termasuk dari 20% biaya pendidikan itu, Pak, gitu. Itu maksud saya, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dijawab dulu atau kita tampung dulu pertanyaannya, Pak Abbas? Tampung aja dulu, Bu. Iya, baik. Untuk selanjutnya penanya kedua, kami silahkan. Bu. Pak, siapa Pak? Silahkan. Siapa saya? Ibu atau Bapak? Saya Bunda. Bu. Iya. Saya Bu. Pak Julfahmi apa Pak Muhammad Solihin? Siapa yang duluan? Pak Julfahmi. Ya, Pak Julfahmi aja. Sudah kasih 3 orang. Silakan. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu kita Bapak Dr. Amiruddin Sihaan. Nama saya Zulfahmi Sibuan serta sahabat semua yang sama-sama kita
kuliahkan. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Abbas. Tadi sudah saya baca juga makalahnya tentang alokasi pembiayaan pendidikan. Apa saja yang terjadi ketika alokasi pembiayaan pendidikan itu mau dicairkan gitu Pak? Apa saja itu problemnya, permasalahan yang terjadi di lapangan gitu Pak? Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Julfahmi Hasibuan. Kami minta untuk dijawab oleh Bapak Abbas. Kami silahkan yang mana dulu boleh. Apakah yang penanya pertama atau yang kedua dulu? Silahkan Pak untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Super sekali Pak Jami Adsubari langsung berkaitan dengan sekolah percontohan ini yang banyak mendapat anggaran dari pemerintah, khususnya dari yang 20%, tetapi menjadi pertanyaan apakah dari yang 20% juga sumber bantuan yang diterima oleh sekolah-sekolah percontohan ini. Maka ini sudah pernah disampaikan dosen kita bahwa sesungguhnya memang seluruh anggaran pendidikan pada prinsipnya berasal dari yang 20%. Hanya teknis pelaksanaan dan pengalokasiannya yang mungkin ada yang menyesuaikan terhadap kondisi sekolah, ada yang menyesuaikan terhadap jumlah kebutuhan dan jumlah siswa yang ada di sekolah, dan juga menyesuaikan terhadap kondisi ekonomi yang ada di daerah. Nah, ini yang belum kita dapatkan rincian realnya seperti apa. Sebagai contoh begini, ketika saya pernah bertemu dengan Ketua Persatuan Pesantren se-Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa ketika mereka mengajukan bantuan ke pemerintah itu, salah satu pertimbangan Tabaksel ini banyak unit pesantren, tetapi yang di Kabupaten Padang Lawas Utara belum ada yang bersifat pesantren modern seperti yang di Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga di Kabupaten Mandailing. Nah, sehingga karena kebutuhan model pesantrennya masih pesantren tradisional, dianggap kebutuhan biayanya tidak terlalu besar. Jadi sehingga berapapun yang diajukan pasti jauh di bawah yang dianggarkan oleh negara untuk pesantren-pesantren modern. Nah, kira-kira begitu Pak Jamiat. Sumbernya tetap dari yang 20%, hanya saja teknis pengalokasiannya yang mungkin menyesuaikan terhadap kondisi sekolah, menyesuaikan terhadap kondisi daerah, dan menyesuaikan juga terhadap kondisi siswa maupun kondisi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Saya kira demikian, Pak Jamiat. Ya, terima kasih Bapak. Sebelum ke Pak Zulfahmi, mungkin kembali ke Ibu Isna dulu supaya kita selesaikan yang punya Pak Jamiat dulu. Oke, baik. Itu merupakan jawaban dari Pak Abbas. Bagaimana dengan Pak Jamiat Subari dengan jawaban yang telah diberikan oleh Pak Abbas tadi, Pak? Kira-kira? Ya, baik, dengan jawaban Pak Abbas cukup jelas ya, berarti bantuan-bantuan itu sudah termasuk daripada 20%, tinggal sistem bagaimana pengalokasian dana aja. Terima kasih Pak, jawaban Bapak sudah jelas. Oke, baik. Kepada Ibu. Ya. Apakah ada masukan atau sanggahan dari Bapak Ibu semua? Kami silakan sebelum dijawab pertanyaan dari Pak Julfahmi. Baik, tidak ada. Pak ya, lanjut Pak untuk ditanggapi pertanyaan Bapak Julfahmi. Baik, terima kasih. Ini Al-Mukarram kita ini langsung ke teknis deh. Berarti mau mengajukan proposal nampaknya. Permasalahan-permasalahan yang sering ketika pembiayaan pendidikan hendak dicairkan,
tentu ini pertama saya harus sampaikan bahwa proses dari kita mau mengajukan pembiayaan pendidikan itu dimulai dari proses pengajuan proposal. Proposal seperti apa dan tujuannya ke sumber dana mana. Misalnya kalau Bapak mau mengajukan ke sumber dana alokasi umum, itu proposalnya wajib tujuan fisik. Jika alokasi dari dana alokasi khusus, maka bermitranya bisa dengan dinas sosial karena berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan juga bantuan yang bersifat langsung konsumtif seperti bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk asupan gizi siswa kalau di tingkat SD. Nah, persoalannya ketika kita mengajukan proposal ini, jika sudah diterima, yang menjadi persoalan biasanya secara umum ada 3. Yang pertama, jika Bapak mengajukannya tidak melalui atau tidak di-backup oleh salah satu anggota DPR, ini mungkin akan lambat urusannya. Karena Sulit. ya akan sulit. Ini saya alami ketika mengajukan bantuan sosial di kantor Gubernur Sumatera Utara. Begitu kita punya DPR-nya baru lancar dia. Nah, kemudian yang kedua, persoalan ilmu pendekatan juga. Artinya kalau ada hubungan baik yang terjalin dengan kepala dinas atau kepala bagian, berpotensi urusannya bisa lebih mudah. Tapi yang pasti, semua kelengkapan administrasi itu tidak ada yang bisa dan boleh abai dari persiapan proses pengajuan bantuan. Jadi masalah di pencairan ini, secara teknis, baru kita masuk ke pertanyaan Pak Julidi. Masalah ketika pencairan itu tidak banyak lagi. Hanya yang dibutuhkan proses pencairan langsung transfer ke rekening. Jika unit sekolah tidak atau belum memiliki rekening atas nama lembaga pendidikannya, tentu ini akan bermasalah. Mau kemana dicairkan bantuannya? Kemudian yang lebih sering bermasalah di setiap lembaga itu justru setelah dapat bantuan, mereka tidak punya kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawabannya. Nah, itulah yang saya maksud di makalah juga bahwa sesungguhnya salah satu poin dalam pengalokasian dana ini, dia harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tidak mereka pertanggungjawabkan itu, inilah yang menjadi persoalan untuk menerima atau bahkan berpotensi dipidanakan oleh pihak terkait karena dianggap menyelewengkan dana bantuan. Saya kira demikian Pak Jul. Saya kembalikan ke Ibu Isna. Baik, Pak Jul Hasibuan sudah dijawab oleh Bapak Abbas dari yang ditanyakan tadi bagaimana permasalahan apa saja ketika pembiayaan pendidikan mau dicairkan. Tadi sudah ada 3 poin. Bagaimana dengan Pak Jul Fahmi? Ya, saya terima Bu. Dah. Bisa Pak? Bisa Bu. Baik. Ada yang menanggapi yang Ibu Bapak semuanya menambahkan atau ya bagaimana? Kalau tidak kita lanjutkan untuk season kedua, 2 penanya lagi. Baik, kalau memang tidak ada Ya, atau Bu yang Isna. bertanya lagi, Ya, Bu Isna. ya Pak, ya Bu, Bu Nun, Ya. Bisa saya ini iya Bu, menanya sedikit ya kepada Pak Abbas, boleh ya Pak? boleh, Ya? boleh Bu. Iya Bu. Ya, ini menyangkut dari pertanyaan ya Pak Zamia dan Pak Zulfahmi ya, bahwasannya anggaran untuk pembiayaan pendidikan kita ini diambil dari APBN 20% ya, APBD 20%. Tapi kenyataannya yang kita lihat di lapangan ya,
seperti yang dikatakan Pak Julfahmi, ya banyak sekali permasalahan terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah anggaran yang 20% itu tidak 100% diterima oleh sekolah. Ya, justru hampir 11% yang mereka terima. Nah, jadi pertanyaannya, kemana sisa dari anggaran itu ya? Kenapa tidak sampai 20%? Karena ini juga pengalaman dari kawan saya yang mencoba mencari biaya untuk sekolahnya, itu mereka rata-rata tidak mendapat 100% ya dari anggaran yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi permasalahan inilah yang sampai sekarang itu ya masih ada dan sepertinya sulit untuk diselesaikan. Nah, jadi pertanyaan saya ya secara transparan ya Pak ya. Ya kemana lah alokasinya itu? Ya sekian aja Pak. Baik. Ada lagi yang bertanya, kami tampung satu lagi. Ya, Bu. Pak Solihin, Bu. Pak Solihin, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Amiruddin Jaan dan semua para sahabat. Jadi yang saya tanyakan, ada contoh kasus sebetulnya Pak, tentang dia baru mendirikan lembaga pesantren dan sekolah menengah SMP. Jadi maksud dari pertanyaan saya, jadi dia masih bingung nih. Ketika mendapat dana, maka skala prioritas untuk mengalokasikan pembiayaan tersebut kemana? Pertama, kasusnya itu sekolah beliau itu udah bocor-bocor. Gitu Pak. Kemudian di antara gurunya juga ada terkesan gajinya sedikit gitu. Makanya kemudian pelan-pelan kabur gurunya. Jadi kemudian sarananya memang juga kurang menarik. Jadi wali murid itu seolah-olah jadi kayak kurang tertarik karena sarananya itu tidak memadai. Jadi skala prioritasnya maksudnya dalam hal ini apa dulu yang dibenahi atau dialokasikan kemana gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Solihin. Tadi ada 3 pertanyaan, 3 poin dari pertanyaannya. Yang pertama tadi prioritas setelah menerima bantuan atau biaya untuk instansi atau sekolah itu, maka belum terrealisasi, belum nampak hasilnya dari segi lembaganya, bangunannya, dan yang lainnya. Yang kedua, sepertinya sudah menerima pembiayaan itu gaji guru tidak terpenuhi. Terus yang ketiga tadi melihat keadaan fisik dari sekolah atau lembaga tersebut, maka wali murid agak keberatan, kurang tertarik untuk memasukkan mungkin anak didiknya di sekolah tersebut. Baik, kami serahkan kepada Pak Abbas untuk menanggapi dari yang ditanyakan oleh 2 penanya tadi, yaitu Bu Nun dengan Pak Solihin. Kami silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira langsung ke Bu Nun Jairina dulu ya. Ini masih soal yang 20%. Sebenarnya Bu, ini mungkin kita kembali berbeda pendapat dalam hal ini. Bukan 20% di nasional, 20% di daerah. Tidak. Sesungguhnya satu sumbernya, yang 20% secara nasional, itu juga yang dikirim ke daerah. Nah, jadi begitu Bu. Yang 20% itu juga yang dikirim ke daerah, itulah yang di daerah bisa berubah wujud menjadi dana alokasi umum, menjadi dana alokasi khusus. Nah, di pusat dia bisa juga berubah wujud menjadi bantuan presiden, menjadi
program kementerian dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya dasarnya tetap hanya 20%. Kemudian yang 20% ini tiba-tiba ada sekolah yang menerima hanya sekitar 11%. Iya, ini pola pemahaman tentang 20% yang di 100%-kan dulu dia, Bu. Nah, jadi misalnya 20% dari 200 triliun misalnya, itu hanya berapa triliun saja. Dibagi untuk setelah dapat 20% ini, jadikan dia 100%, bukan berarti langsung dialokasi bagi rata seluruh sekolah atau pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak. Disinilah kelemahan tentang keadilan pembiayaan pendidikan yang ada di regulasi kita. Bahwa justru pemerintah justru meminta dulu ke sekolah-sekolah terkait atau mereka meminta ke daerah-daerah terkait untuk mengajukan proposal dulu. Nah, jadi barulah dilihat proposal ini sekolah mana yang membutuhkan biaya berapa. Nah, baru disetujui. Persoalan yang terjadi di sini sebenarnya, Ibu Nun, bahwa tingkat keadilan pembagian atau pengalokasian anggaran itu memang belum seperti yang diharapkan, bahwa dibagi saja. Kenapa pun harus dibedakan? Ada boarding school, ada yang sekolah biasa. Pokoknya berapa unit sekolah yang ada hanya jalurnya saja yang berbeda. Ada yang dibawa ke Mendikbud, ada yang dibawa ke Kementerian Agama. Idealnya dia langsung dibagi saja supaya keadilan pendidikan itu menjadi merata. Nah, jadi saya kira gitu, Bu Nun. Jadi bukan apa masalahnya kok bisa ada yang nggak sampai 20% dia dapat, begitu ya, Bu ya. Hanya itu disesuaikan dengan permohonan bantuan yang berasal dari sekolah atau mungkin pengajuan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Misalnya Dinas Pendidikan di daerah X mengajukan unit sekolah sekian unit untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, misalnya dari Binjai, Dinas Pendidikan Binjai mengajukan ke Provinsi Sumatera Utara bahwa ada jumlah SMA dan SMK sekian unit. Nah, karena SMA dan SMK ini kan di bawah gubernur langsung. Nah, ketika mereka ajukan jumlah sekolahnya, lalu ini ditanya kebutuhan sekolah antara satu dengan yang lain, ini kan tidak mungkin sama, kata orang pemerintah provinsi misalnya, sehingga terjadilah perbedaan atau bahkan pengurangan. Ini soal rasa ini, Bu. Jadi ada sekolah yang merasa dia anggarannya dikurangi, atau mungkin pemerintah merasa ini tidak perlu diberikan dana sekian karena kondisi sekolahnya masih seperti demikian. Kira-kira begitu, Bu Nur. Sebelum ke Pak Solihin, saya kembalikan ke Bu Isna dulu. Baik. Bagaimana Bu Nun Jairina dari jawaban yang diberikan oleh Pak Abbas, Bu? Ya, begini Pak Abbas ya. Jadi saya komentari lagi. Ya. Yang 20% itu dari APBN ya. Oke. Ya. Berarti pihak pemerintah daerah itu mendapat anggarannya dari pemerintah pusat. Nah, jadi di manalah peran daerah, pemerintah daerah ya dalam memberikan bantuan pendidikan ke sekolah yang ada di daerahnya. Nah, lalu apalah gunanya adanya sumber kekayaan daerah ya? Itu kan ada hak juga di bidang pendidikan untuk memberikan alokasi dananya ke sekolah. Karena di setiap daerah itu kan kekayaannya berbeda. Contohnya lah, kalau di Binjai dibandingkan di Pekanbaru, lebih makmur daerahnya. Nah, bahkan biaya pendidikan mereka itu lebih besar ya, dapat bantuan dari pemerintah daerah dibandingkan di Binjai. Nah, jadi kalau dibilang pemerintah daerah hanya mengharapkan anggaran dari pusat, ya sepertinya ya saya kurang setuju gitu. Karena kan daerah juga punya sumber dayanya. Nah, jadi saya menanyakan tadi, apakah 20% untuk daerah itu ada juga gitu? Ya, kalaupun nggak sampai 20%, tapi adalah gitu anggaran dari daerah untuk sekolahnya. Baik. Ya, itu yang baik. kepada Krisna. Ya baik Bu Nun. Bagaimana Pak Abbas?
dari pernyataan yang disampaikan lagi. Ya. Kalau 20% itu apakah kebagian juga dari dana daerah yang sudah ada atau bagaimana? Silahkan Pak ditanggapi. Ya baik, terima kasih. Jadi begini, saya ulangi Bu Nun ya, bahwa ini langsung saja saya sebutkan salah satu contohnya. Misalnya kita di Provinsi Sumatera Utara, maka ada PAD Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan anggaran daerahnya kan ada. PAD-nya ini salah satunya bersumber dari pajak yang dikutip oleh Dinas Perpajakan Provinsi Sumatera Utara. Yang juga di bawahnya ada kabupaten dan kota. Di bawah kabupaten kota juga yang bekerja itu adalah kecamatan. Hingga sampai ke tingkat kelurahan ataupun desa. Jadi semua sumber PAD ini juga dikirim ke pusat menjadi anggaran perbelanjaan negara. Itulah yang kita kenal dengan istilah APBN. Nah, setelah dikirim ke pusat, barulah ada namanya bagi hasil. Nah, ada juga khusus bantuan yang bersumber dari pusat, bukan dari hasil pajak daerah. Ada. Nah, yang dari hasil pajak daerah ini ada bagi hasilnya dengan pemerintah daerah setempat. Nah, yang dari pajak hasil daerah inilah yang Ibu maksud tadi, apakah tidak dialokasikan untuk dana pendidikan? Ya. Karena dalam prinsipnya, karena ini sudah dikirim ke pusat, pusat sudah alokasikan 20%. Nah, jadi yang 20% ini juga lah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk baik pendidikan dan lain-lain. Nah, yang menarik menurut bahwa ada sumber lain yang tidak bagian dari 20% yang sifatnya dari jalur kementerian yang berbeda, bukan dari dana pendidikan. Nah, ini yang mungkin pegiat-pegiat pendidikan ini supaya jangan hanya bersandar ke sumber 20% saja. Bahwa ada beberapa alokasi bantuan sosial yang dari setiap kementerian berpotensi bisa kita masuk dari jalur pendidikan. Contoh jika pendidikannya di jalur kejuruan misalnya SMK, kalau ada SMK peternakan, ini bisa ajukan ke Kementerian Peternakan atau ke Dinas Peternakan. Nah, kalau dia seperti pesantren misalnya, di dalamnya ada masjid atau musola. Ini bisa ajukan bantuan rumah ibadah ke dinas sosial, baik di tingkat daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Nah, jadi saya kira itu Bu Nun ya. Kalau secara langsung ada lagi bantuan pendidikan dari daerah tersendiri, sejauh yang saya ketahui tentu itu tidak ada. Hanya bersumber dari 20% yang di daerah bisa berubah wujudnya, di pusat pun bisa berubah wujudnya. Namun begitupun mungkin kawan-kawan yang lain bisa lebih memperjelas ini. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Isna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana Bu Nun? Ya oke, udah pas Bu. Kira-kira? Ya udah. Udah. Baik Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Solihin, Pak. Silahkan Pak ditanggapi Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Solihin tadi mempertanyakan tentang bagaimana memprioritaskan atau soal skala prioritas dari penganggaran yang kurang dari pertanyaan Bapak tadi tidak menyebutkan contoh jumlah anggarannya sehingga barangkali dapat saya sampaikan secara teori di beberapa negara lain di dunia itu banyak menganggarkan untuk guru dan pegawai itu sekitar 60 hingga 95%. Tetapi di Indonesia itu rata-rata di angka 80%. Nah, jadi kalau kita mau membuat skala prioritas, harus diketahui dulu sebenarnya anggarannya ada berapa. Baru kita bisa melihat kondisi yang Bapak sampaikan tadi bahwa fisik bangunan sekolahnya sudah memprihatinkan, gaji gurunya pun sudah tak sanggup beli susu anaknya, kira-kira begitu. Nah, sehingga ini kan dua masalah besar
yang kalau dipaksakan pun prioritas salah satunya, kalau tetap anggarannya hanya 10 juta dan gurunya ada 12 orang, mau dibagi 12 pun tetap kurang. Dengan dibangunkan untuk ganti atap sekolahnya pun dengan dana 10 juta tetap saja kurang. Nah, jadi dua-duanya ini sama-sama jongnya ini sebenarnya ini. Tapi yang umum biasanya kalau diajukan bantuan pendidikan itu untuk bantuan fisik sekian persen. Kalau di sekolah tingkat SD ataupun tidak iya, yang pernah saya dengar informasi dari kawan-kawan kepala sekolahnya bahwa dana BOS itu hanya boleh dibagi kepada 80 hingga 90% boleh digunakan untuk operasional sekolah. Dan sisanya boleh di operasional sekolah termasuk gaji guru dan pegawai di dalamnya, dan sisanya boleh digunakan untuk bangunan fisiknya. Kemudian yang di khusus itu tidak iya ya. Kalau yang SD berbeda. Yang SD justru mereka semuanya untuk operasional saja, tidak boleh digunakan untuk fisik. Karena nanti akan ada dana alokasi yang bersumber dana BOS juga khusus untuk bangunan fisik sekolahnya. Nah, jadi kalau karena ini tadi contohnya yang disampaikan Pak Solin adalah lembaga pendidikan swasta yang boleh jadi masih baru buka, yang mungkin saja izinnya pun belum jelas, kan kira-kira begitu. Jika regulasi yang dipersiapkan dalam urusan administrasi bernegara dan mengelola pendidikan ini belum sempurna, maka dipastikan akan sulit mendapatkan bantuan dari negara, dari sumber manapun. Tetapi berharap dari donatur sajalah. Nah, oleh karena itu yang perlu disiapkan, lengkapi seluruh administrasi yang dibutuhkan. Kemudian pastikan juga bahwa ada link untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang pengendali anggaran yang ada di negeri itu. Dan yang ketiga, khusus prioritas yang menurut saya tetap harus bangunannya dulu yang diutamakan. Kalaupun mau diprioritas, ini anggap saja kita tidak tahu berapa anggaran yang diterima, tapi berharap akan ada anggaran yang mereka peroleh, maka prioritasnya bangunannya dulu dimaksimalkan. Kemudian baru dipersiapkan juga fasilitas yang pendukungnya, baru bisa dipikirkan gaji gurunya. Saya kira itu Pak Solihin. Mungkin dapat saya kembalikan ke Busnya dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Pak Solihin dari jawaban yang telah diberikan oleh Pak Abbas, Pak? Cukup puas, Bu. Cukup puas. Mantap pokoknya Pak Abbas. Oke, baik. Baik, mengingat ada satu pemakalah lagi untuk presentasi dari yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi, banyak sekali yang jelas bahwa alokasi pembiayaan pendidikan itu tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat, ya. Bagaimana pencairannya, bagaimana birokrasinya, selalu harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Mengingat dari masyarakat itu masih ada bantuan-bantuan yang lainnya, baik itu berupa filantropi, yaitu dari agama berupa wakaf, zakat, dan sedekah, dan CSR dan wirausaha sekolah. Itu semua tergantung kepada pemerintahan dan daerahnya mengalokasikan pembiayaan itu sebagaimana mestinya. Yang jelas harus melalui prosedurnya, yaitu pemerataan. Tadi ada saya sedikit kurang dari jawaban Pak Abbas, katanya itu melalui proposal. Kalau ada yang mengajukan proposal maka itu mendapatkan, kalau tidak maka tidak. Sepertinya apakah tidak melalui pemerataan, melalui anggaran daerah itu sendiri. Baik, sampai di sini kami padakan untuk sesi pertanyaan. Kami kembalikan kepada Bapak Ketua atau Kosma. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, kami serahkan kepada Bapak dosen pengampu karena sudah selesai
satu judul makalah. Kami persilakan, Pak. Ini ke saya sekarang ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ke Bapak dulu, Pak. Ya, Pak. Kami Iya, kembalikan ke sebelum Bapak dulu. Nanti satu dari... lagi si Nun Zairina ya? Iya, Pak. iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, ini gini ya. Ini kan topiknya ini kan alokasi pembiayaan pendidikan. Alokasi itu berarti penempatan anggaran pada satu materi atau pada satu kegiatan untuk melaksanakan pendidikan itu. Jadi sebetulnya alokasi ini penempatan, upaya untuk memastikan bahwa anggaran yang ada itu diberikan kepada susunan yang sudah ditetapkan. Itu pada dasarnya itu yang dimaksud dengan alokasi pembiayaan pendidikan ya. Nah, kenapa alokasi itu harus ada? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Kenapa harus ada? Karena dalam pembiayaan pendidikan, semua kegiatan bertujuan untuk memastikan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, atas dasar itu, maka pengalokasian dana pendidikan itu, khususnya pada satuan-satuan kerja, sebetulnya didasarkan kepada 5 hal. Pertama, apa visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Itu dia ya. Jadi dilihat dulu itu. Jadi alokasi pembiayaan itu tidak hanya menempatkan apa kegiatan yang dianggap oleh pengelola sebagai sesuatu yang penting. Bukan hanya itu dia. Nah, jadi sebetulnya apa gitu? Jadi alokasi pembiayaan pendidikan itu bukan berarti muncul secara tiba-tiba, secara ujuk-ujuk, gitulah kata orangnya. Harus dilihat apa sih visinya, apa misinya, apa tujuannya, apa sasarannya, apa targetnya. Karena saya lihat di sini dalam makalah ini lebih kepada upaya-upaya untuk memastikan secara teoritis apa itu alokasi pembiayaan pendidikan. Tetapi sebenarnya, kawan-kawan sekalian, itu tidak bisa seperti itu. Coba kita lihat secara nasional, alokasi pembiayaan pendidikan. Sudah tepat apa belum? Itu berangkat dari visi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pertama ya. Kalaulah ini yang menjadi dasar, maka seluruh kegiatan, seluruh aspek yang dilakukan atas dasar kebijakan dan keputusan pemerintah itu adalah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebetulnya itu. Nah, dalam makalah program doktor, tidak bisa sebuah makalah hanya berisi judul ansih istilahnya. Ketika bicara tentang alokasi pembiayaan pendidikan, hanya dialokasikan aja. Alokasi pendidikan itu mencakup objek biaya, informasi, pembagian, keuangan. Alokasi anggaran itu menyangkut fisik dan non-fisik dan biaya, atau yang biasa disebut dengan operasional pendidikan. Tidak boleh semata-mata itu. Tetapi itu penting untuk memastikan bahwa sebenarnya alokasi pembiayaan pendidikan itu adalah wujud dari pemahaman orang yang memegang anggaran untuk memastikan anggaran atau biaya itu memang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Memang untuk mencapai dalam rangka tujuan. Apa tujuan pendidikan kita? Itu secara nasional. Kalau di daerah, bagaimana menafsirkannya tujuan itu? Kalau di satuan pendidikan, bagaimana menafsirkannya? Nah, itulah yang paling penting. Dengan demikian,
maka kita perlu untuk memastikan bahwa dalam rangka mengalokasikan anggaran pendidikan atau anggaran pembiayaan pendidikan itu harus berangkat dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Tanpa ini nanti dia kering gersang. Maka makalah Pak Abbas ini kan terasa kering dan gersang kan? Nggak nampak, kecuali hanya menjelaskan ini objeknya, ini. Kawan-kawan sekalian, pada program doktor, hati-hati dengan membuat makalah. Makalah yang Anda bikin ini belum menembus kreativitas untuk melihat bahwa topik yang menjadi diskusi ini tuntas mulai dari konteks filosofisnya, konteks penggunaannya, sampai konteks implikasi dari penggunaan itu. Gitu ya. Jadi dia harus ada filosofisnya, kemudian penggunaannya, sampai kepada apa implikasi. Implikasi dari ya topik ini, alokasi. Nah, ini belum muncul ini Pak Abbas. Mana Pak Abbas? Pak Abbas. Iya Pak, iya. Iya, belum muncul dia Pak Abbas. Jadi jangan hanya menjelaskan konteks-konteks yang bersifat teoritis, tapi substansial dari makalah ini sebetulnya harus jelas. Kenapa harus ada alokasi? Gitu. Apa yang mendasari maka muncul alokasi? Nah, ini konteks filosofisnya. Penggunaannya, barulah penggunaannya. Anggaran itu digunakan adalah dalam rangka untuk. Nah, baru yang terakhir, implikasi dari. Nah, implikasi dari alokasi ini apa? Apa implikasinya? Belum muncul ya Pak Abbas ya? Ya Pak ya. Pak Abbas? Ya Pak. Iya. Ini makalah program dokter Pak Abbas. Termasuk kawan-kawan yang lain ya. Kan pernah udah saya bilang ya, kalau anak S1 itu mengenal ilmu, kalau anak S2 itu berpihak kepada ilmu. Kalau S1 tadi mengenal ilmu dia, oh beginilah rupanya ilmu tarbiyah tuh. Beginilah rupanya ilmu ekonomi. Beginilah rupanya ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu teknik. Nah, dia baru mengenal itu. Kalau S2, dia sudah berpihak. Berpihak kepada siapa dia? Berpihak kepada ilmu. Ilmu mana yang menjadi pegangannya? Ilmu mana yang akan mempengaruhi perilakunya? Ilmu mana yang mempengaruhi kehidupannya? Itulah kalau anak S2. Kalau S3, anak S1 ke S2, itu tangganya cuma satu. Cuma satu tangga. Dari S1 ke S2 itu tangganya satu. Tetapi S3 itu adalah kreativitas berpikir. Sudah berbeda. Tangganya dari S2 ke S3 itu 10 tangga. Jauh dia itu. 10 tangga itu. Maka kalau orang di kuliah di program doktor, itu dalam rangka meningkatkan kreativitas berpikir. Makanya program dokter itu harus inovatif gitu. Itu dimulailah dari sini. Itu dia. Mudah-mudahan kira-kira terdengarnya ini yang saya sampaikan. Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Bapak. Dengar ya. Pak. Nah, Dan ini itu pun dia. direkam Pak. Iya, jadi oleh karena itu, maka di makalah ini harus muncul itu filosofi dari kenapa alokasi pembiayaan itu ada. Kenapa ada itu? Ini menulis ini bukan mudah. Tapi Anda nggak usah takut, latihan kita terus, latihan terus. Jangan takut salah, karena sudah pasti salah. Ya, jangan takut. Apa makna filosofi alokasi pembiayaan ini? Apa gitu? Coba lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini di Indonesia.
asal susun saja itu. Asal susun. Pokoknya susun, keluar anggaran. Istilah orang kalau jumpa cemana, cair. Itu saja yang dibicarakan orang. Iya kan? Udah cair kata orang. Nah, itu saja yang dipikirkan orang. Bukan yang lain. Nah, baru kalau sudah nampak filosofisnya, kenapa? Nah, barulah kita tahu mengapa alokasi itu sebagai sebuah keniscayaan dan ini memerlukan keterampilan. Nah, keterampilan manajerial ini. Nah, setelah tersusun dia secara menyeluruh, barulah kita mengetahui bahwa ternyata alokasi ini memiliki implikasi. Apa implikasinya? Gitu ya. Nah, tentu kita harus melihat banyak hal. Implikasinya itu bisa implikasi tujuan pendidikan, bisa implikasi anggaran, termasuk implikasi kejujuran dan perilaku pengelola anggaran. Di situ dia tuh, Pak Abbas. Nah, jadi coba nanti Bapak perbaiki makalah ini dengan memasukkan berbagai hal yang saya sampaikan. Kalau isi makalah ini sudah sampai kepada penggunaan atau teori-teorinya ya. Ada objek, ada ini, ada alokasi. Silahkan, kalau Anda baca buku-buku yang bisa Anda memindahkan itu di makalah ini. Tak jadi masalah. Tetapi sebelum sampai ke situ, harus kuat dulu. Harus kuat. Jadi mengapa itu ada? Mengapa? Gitu ya. Jadi makanya alokasi itu disusun tidak semata-mata berdasarkan apa keinginan dari pengelola, tapi harus memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target dari satuan kerja atau satuan organisasi yang menyusun alokasi pembiayaan pendidikan. Nah, sampai di sini. Gimana kawan-kawan? Ada yang mau jelas atau macam mana? Jelas, Pak. Bertanya boleh, Pak? Boleh. Baik, terima kasih. Gini Pak, tentang memasukkan yang Bapak sampaikan tadi, setelah dapat sisi filosofisnya, hingga endingnya kan akan kelihatan implikasi dari makna alokasi itu sendiri, Pak. Nah, Iya. Yang mau saya tanya itu, misalnya kita mengkolaborasi beberapa teori yang baik berkaitan dengan filosofisnya maupun nanti dari sisi penggunaannya, apakah maksud implikasi ini dengan fenomena yang ada saat ini atau yang kemana maksud implikasinya ini, Pak? Ya, yang Anda tulis, kecuali Anda membuat contoh satu lembaga. Umpamanya Anda membuat contoh, dampak atau implikasi dari yang disusun oleh satuan pendidikan tertentu, ternyata gitu kan, ternyata. Kalau Anda mau membuat contoh gitu, tetapi kalau Anda pun tidak membuat contoh, tidak apa-apa. Tetapi memang itu harus ada gitu. Makalah dalam program kita ini harus bermakna itu. Kalau kita hanya menuliskan apa adanya, apalagi hanya dalam buku kita pindahkan seperti itu bukan makalah pada program doktor kita. Sementara tak nampak ini nanti. Tidak nampak dia. Dia tidak nampak. Nanti akhirnya makalah itu ya seperti tulisan-tulisan biasa saja, memindahkan dari sumber-sumber. Umpamanya apa itu objek biaya, kita pindahkan dari buku-buku tertentu. Apa itu yang dimaksud dengan keuangan pembiayaan, kita pindah dari buku tertentu. Apa itu yang dimaksud fisik non-fisik, kita pindahkan. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau itu nanti, ya itu makalah-makalah biasa saja. Akhirnya dia kering, gersang, tak kita temukan. Tapi kalau kita tulis dia dari atas, dari pendahuluan, ada filosofi yang menyebabkan pentingnya anggaran ini, dan apa dampak-dampaknya, kemudian barulah masuk kepada apa yang Anda tulis. Baru implikasinya. Implikasi ini kan kira-kira untuk memastikan bahwa ada hal-hal yang terjadi jika. Itulah implikasi.
akan terjadi hal-hal tertentu jika. Macam mana Anda merangkum peristiwa itu dari substansi yang Anda tulis itu gitu. Ya, Pak. Itulah Pak. baru nampak dia. Memang ini agak berat gitu ya. Apa yang Anda tulis ini ya masih belum secara utuh menggambarkan sebuah makalah ini. Kita ini bukan lagi pada program S2, ada program doktor ini tidak lagi hanya menyampaikan apa yang kita pindahkan dari sumber-sumber. Gitu deh ya Pak Abbas ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Sudah Pak, sepertinya. Sudah? Ya, Bu Isna bentar. Iya Pak. Bu Nun itu Pak. Ya. Nah, ini Pak, tadi kan banyak pertanyaan dari kawan-kawan ini kan, sudah dijawab sama Pak Abbas. Boleh nggak minta sedikit ilmunya Pak tentang dari pertanyaan kawan-kawan tadi, gimana pendapat masukan dari Bapak? Iya. Makalahnya menarik juga nih Pak. Iya, itu maka saya bilang tadi itu. Kalau yang kita sodorkan itu A, ya yang ditanya kawan-kawan ya A gitu. Kita sebetulnya mau kita sodorkan ini apa kepada orang gitu, sehingga memunculkan pertanyaan, ya, menyusun pertanyaan itu kan bukan didasarkan kepada karena kita tak tahu maka butuh jawaban, kan gitu ya, bukan karena persoalan kita tak tahu maka butuh jawaban. Di sini dalam makalah ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian dari upaya kita untuk memahami bagaimana sebetulnya yang ditulis ini, gitu ya. Jadi di sini kira-kira begini dia. Ketika orang menyampaikan makalah, ada dua hal yang yang muncul dalam pikiran kita. Yang pertama adalah nalar, kedua adalah berpikir. Kenapa yang disodorkan orang itu sebetulnya harus memancing nalar dan berpikir kita gitu. Ini yang perlu kita lihat itu gitu ya. Kalau nalar ini kan salah satu pilar untuk berpikir. Itu nalar itu ya, salah satu pilar berpikir adalah salah satu bagian. Ini mungkin orang-orang psikologi bisa juga menjelaskan. Sipo pun bisa nanti. Mana ada Sipo tadi ya? Itu bagaimana itu disebut bernalar, bagaimana itu yang disebut berpikir. Dalam diskusi seperti ini yang muncul gitu. Jadi bukan bertanya itu karena tak tahu. Enggak tahu aku, maka ini kutanya gitu. Itu bukan diskusi program doktor namanya. Ini yang memancing kita di sini ini adalah kemampuan bernalar. Makanya cerdas bernalar, cerdas berpikir itu adalah salah satu upaya agar diskusi bisa berjalan. Jadi pertanyaan kawan-kawan tadi itu kan lebih kepada ya seperti yang saya katakan tadi. Ini tidak boleh gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi ini harus kuatlah kita lakukan ya. Kita lakukan. Oleh karena itu maka pertanyaan itu bisa sifatnya membanding, bisa sifatnya mengklarifikasi pun sebetulnya bukanlah sesuatu yang tepat untuk itu, gitu ya. Umpamanya begini, si penulis membuat tulisan, ada paragraf yang menurut orang yang memberikan komentar itu tidak tepat, gitu. Nah, jadi tidak semata-mata ide yang menjadi judul yang dimunculkan. Terkadang harus seperti itu. Karena ada itu paragraf-paragraf tertentu dalam tulisan itu sebetulnya membingungkan. Kenapa itu yang ditulis gitu? Nah, kenapa itu yang ditulis? Itu harusnya tidak. Dalam diskusi-diskusi kita ini sering terabaikan. Sering terabaikan. Kita selalu mengungkapkan pertanyaan dalam bentuk yang lebih
luas. Padahal ada paragraf yang sebetulnya nggak ada logikanya di situ. Cobalah kalian periksa nanti tuh. Ada paragraf yang harusnya tak muncul di situ. Tetapi itu bisa muncul. Nah, kira-kira gitu dia Nun ya. Ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap ini gitu ya. Jadi tidak Iya. semata-mata ide atau gagasan yang disampaikan si penulis, tetapi terkadang ada paragraf. Kalau kita baca dengan benar, bingung kita apanya maksudnya ini. Kenapa mesti ada ini? Harusnya buang aja gitu. Nah, gitu dia ya. Ya Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik. Nah, saya berharap kawan-kawan bisa mendengarkan ini menjelas ya, supaya semakin kuat nanti tingkat kemampuan kita untuk menalar berbagai hal yang terkait dengan topik-topik dalam makalah ini. Oke, Pak Abbas, gimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat luas dan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami belum cukup dengan apa yang diberikan oleh Bapak. Masih banyak yang kami tunggu ya atas masukan-masukan, jawaban secara ilmiah dari Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemakalah nomor 2, yaitu Bu Nun Jairina dengan moderator Pak Turham ya Pak. Ya Pak Kosma. Ya Pak Turham. Pak Turham ada? Iya, baik. Jika Ya, tidak Pak ada Turham Pak aja Turham, Pak Turham, kedengaran suaranya? Gimana Bu Nun? Tidak, Bu Isna aja langsung. Bu Isna Oh aja baik, langsung. kalau begitu. Iya. Baik, untuk pemakalah berikutnya yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nun Jairina, yaitu model-model pembiayaan pendidikan. Kami silahkan Ibu untuk dipaparkan. Masuk materi saya di laptop Bapak Ibu. Masuk. Masuk Bu. Ya oke. Masuk Bu, Ya, masuk. terima kasih. Masuk. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya pemakalah kedua ya membahas tentang model-model pembiayaan pendidikan. Suaranya terlalu kecil lah, Bu. Terlalu kecil. Sudah nih Pak. Mungkin dibuatkan aja Bu, Ya, apanya kedengaran itu nih, Pak. screen-nya itu PowerPoint-nya yang Sudah kuat, Pak. sebelah kanan paling Halo? bawah Bu. Diaktifin. Udah. Udah masuk Pak. Bentar ya Bu. Udah masuk nih Pak. Udah Kak Nur. Ya, oke. Lanjut. Udah, Bu. Model pembiayaan pendidikan. Ya, apa itu model pembiayaan pendidikan? Ini ya makalah ini tidak terlepas dari teori ya. Masih banyak kekurangan ya. Saya berharap ada masukan dari Bapak dosen kita dan kawan-kawan. Yang pertama adalah pengertian model pembiayaan pendidikan, yaitu suatu kegiatan ya atau aktivitas yang berkenaan dengan perolehan atau pendapatan yang diterima dan bagaimana penggunaan pendapatan tersebut ya bisa berbentuk materi atau non materi ya, itu bisa dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang sudah ditetapkan. Nah, ini mencakup apa saja ya pembiayaan tersebut, yaitu bisa menyangkut sarana prasarana sekolah ya atau kegiatan belajar siswa, menyangkut gaji guru, perbaikan ruangan, penyediaan peralatan, ya penyediaan alat dan buku pelajaran, penyediaan alat tulis kantor, dan bisa berbentuk kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah di luar dari kegiatan inti.
Nah, konsep biaya dalam pendidikan ini ya itu bisa mencakup ya biaya langsung, tidak langsung ya. Bisa juga melalui biaya rutin dan biaya pembangunan, private cost, social cost, monetary cost, dan non-monetary cost. Untuk pengertiannya ya itu bisa dilihat dalam makalah. Kemudian dalam pembiayaan ini itu harus ada standar ya, standar pembiayaan itu dari ada 3 ya, ada biaya investasi. Nah, biaya investasi ini yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan jangka waktunya melebihi waktu 1 tahun pada umumnya. Itu bisa berupa sarana dan prasarana, ya, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Nah, investasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ya, bisa dalam bentuk kerjasama ya dengan pihak asing yang tidak mengikat dan juga sumber lainnya. Ya, misalnya dalam pengadaan ya aset-aset sekolah, ya itu bisa mendapat bantuan, contohnya dari pihak luar ya, disebut dengan biaya investasi ya, itu memberi bantuan kepada daerah untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Jadi dia dalam bentuk kerjasama. Kemudian yang kedua adalah biaya personal. Nah, biaya personal ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini dibebankan kepada orang tua untuk pendidikan anaknya. Ya, contohnya misalnya penyediaan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian sekolah, ya, alat tulisnya, transportnya, dan sebagainya. Kemudian ada biaya operasi. Nah, ini biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya biaya operasi ini terbagi pada 2, yaitu biaya personil dan non-personil. Biaya personil ini merupakan tanggung jawab pemerintah ya atau pemerintah daerah melalui belanja pegawai dan bantuan sosial lainnya. Misalnya gaji pegawai, tunjangan yang melekat, ya, tunjangan struktural dan sebagainya, itu ada di dalam halaman 9 ya. Kemudian biaya personalia, gaji pokok pegawai, ya, tunjangan melekat pada gaji, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. Kemudian biaya non personal yaitu pengeluaran operasi non personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu melalui belanja barang dan bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah jelas biaya tentang standar pembiayaan tadi, lalu dari manalah kita mendapat sumber dananya? Itu bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, bisa kelompok masyarakat, ya, dari peserta didik ataupun dari yayasan itu sendiri. Nah, setelah sumber dana diperoleh, ya, maka untuk mendapatkan pembiayaan itu banyak sekali model-model yang bisa kita ambil, ya. Bisa salah satu model, bisa beberapa model. Nah, inilah model yang saya paparkan adalah model pembiayaan pendidikan yang ada. Tetapi model pembiayaan ini yang untuk di Indonesia, sistem pembiayaannya ini tidak sekaligus semuanya diterapkan ya atau digunakan, tapi bisa 2 model, ya, misalnya dari
model kedua, misalnya model landasan perencanaan. Nah, untuk pengertian dari model ini bisa dilihat dalam makalah ya, di halaman 16. Nah, salah satunya model landasan perencanaan. Nah, apa kelebihan dari model landasan perencanaan ini ya? Model landasan perencanaan itu adalah negara, pemerintah itu mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah. Mereka memberikan dana kepada daerah yang miskin. Artinya sekolah yang jauh dari kualitasnya. Nah, dibandingkan daerah sekolah yang makmur. Nah, jadi ini tujuan dari model landasan perencanaan ini adalah menjaga sekolah dari kehancuran yang lebih parah. Nah, kemudian bisa dipakai model yang perencanaan persamaan kemampuan di nomor 5, yaitu di mana model ini menghendaki daerah-daerah yang makmur, yaitu membantu daerah-daerah yang miskin, ya agar bisa meningkatkan kualitas sekolahnya. Nah, itu contoh dari dua model yang bisa kita terapkan dalam pembiayaan pendidikan. Nah, apalah kelebihan dari kedua model ini? Yang pertama, model landasan perencanaan, ya pengeluaran anggarannya pendidikannya bersifat efektif, ya, efisien dan akuntabilitas. Kemudian pemerintah mendapat pajak dari sumber devisa negara. Jadi bantuan yang didapat di luar dari anggaran APBN itu negara juga mendapat pajak, ya, pajak itu dikembalikan lagi ke negara. Kemudian kekurangannya program kegiatan sekolahnya ini dibatasi, ya. Artinya kenapa membatasi program kegiatan? Supaya ada program tertentu yang bisa ditingkatkan, ya, mutunya. Kemudian, nah, masalah anggaran tahunan ini ada terjadi penyimpangan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari nomor 2, ya, model landasan perencanaan. Nah, kemudian dari yang nomor 5, model perencanaan persamaan kemampuan ini tadi, kelebihannya adalah adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan, kemudian sekolah bisa meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kekurangannya apa? Pemerintah tidak mendapat pajak dari sumber devisa negara. Nah, dari contoh dua model tadi, nah itu bisa dikembangkan di negara kita, ya, di mana kedua model ini, ya, arahnya adalah membantu daerah yang makmur, ya, untuk membantu daerah yang miskin. Jadi sekolah yang sudah maju itu mereka bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari pemerintah, tapi mereka bisa membantu daerah lain yang serba kekurangan. Nah, jadi model-model pembiayaan pendidikan ini yang manapun bisa diterapkan tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Gitu. Oke, jadi ya cuman ini yang bisa saya sampaikan, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Saya sangat berharap ada masukan dari kawan-kawan dan khususnya dari dosen kita. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu dari paparannya. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi pertanyaan dari judul model-model pembiayaan pendidikan. Kami silahkan untuk bertanya Bapak Ibu semua. Saya Bu. Iya Pak. Bu, ya, saya Bu. Pak Eka ya Pak. Ya silakan. Ya boleh Pak, silakan Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada pemakalah hari ini. Saya tertarik dengan model pembiayaan pendidikan yang dipaparkan oleh pemakalah tentang model pembiayaan pendidikan ini adalah aktivitas yang berkenaan dengan pemerolehan dana yang diterima dan yang digunakan. Oke, sumber dana
Itu kan ada biaya investasi yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing. Jadi saya bolehlah diberikan contoh bantuan dari pihak asing itu dari mana? Contohnya untuk biaya investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tadi di poin pertama itu ada model pembiayaan pendidikan, itu apa kelemahan dan kelebihannya di slide yang terakhir tadi. Kan ada model-model pembiayaan pendidikan yang pertama itu tadi di slide nomor 7, boleh digeser Bu? Nah, itu model dana bantuan murni, itu apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya boleh ditanyakan kembali Bapak Ibu semua. Wisna. Iya Pak. Saya Bu. Bu Nur. Fauzia. Iya Bu. Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Isna selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena ini sangat menarik sekali bagi saya karena ini merupakan hal yang baru bagi saya ya. Saya ingin bertanyakan kepada pemakalah di dalam makalah yang pemakalah sampaikan, saya belum melihat apa sebenarnya model-model pembiayaan itu. Atau kalau kita katakan model itu kan pola. Pola pembiayaan yang bagaimana, pola pembiayaan pendidikan yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam makalah yang pemakalah sampaikan. Lalu selanjutnya saya ada membaca, saya langsung membaca di makalah Anda. Ya, di sini ada dikatakan tentang ini konsep pembiayaan pendidikan. Ini kenapa berbeda gitu? Maksudnya di sini ada dikatakan biaya tidak langsung ya. Konsep biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya tidak langsung, kalau biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Ini yang saya tidak pahami, apa yang dimaksudkan dengan keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang dalam konteks biaya tidak langsung. Dan itu berbeda maknanya dengan poin nomor 2 yang pemakalah sampaikan tentang biaya tidak langsung juga gitu. Jadi ini saya ingin mengkonfirmasi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fauziah. Kami serahkan kepada Bu Nun Jairina untuk menanggapinya. Kami silakan Ibu. Ya, yang pertama tadi yang ditanya, ya terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bertanya. Penanya pertama adalah Pak Eka Yusnaldi, yaitu menanyakan tentang model sumber dana ya misalnya peran dari pihak asing ya dalam pendidikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kan anggaran dari APBN itu kan diperoleh 20%. Nah, anggaran 20% itu untuk seluruh Indonesia itu tidak mencukupi karena lebih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan anggaran ya yang masih jauh dari kekurangan daripada yang sudah mapan. Nah, jadi kalau anggaran misalnya lah 1 triliun untuk seluruh Indonesia itu tidak mencukupi. Maka ada cara yang lain ya membantu negara dalam memberikan bantuan biaya pendidikan ini, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pihak asing, tapi bukan pihak Menteri Pendidikan misalnya yang menangani itu, bisa melalui Menteri
pekerjaan umum dan perumahan masyarakat, misalnya ada pihak asing yang mengadakan kerjasama, ya, atau dia memberikan investasi, ya, yaitu bagi keuntungan dari usaha kerjasama tersebut. Nah, dari keuntungan itu anggarannya bisa dialihkan, ya, ke bidang pendidikan. Nah, jadi sini ada kerjasama pada Menteri Pendidikan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat, ya. Tujuannya adalah membantu pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi peran asing itu sangat besar sekali dalam membantu pendidikan di Indonesia. Karena kalau diharapkan dari anggaran kita sendiri itu tidak memadai. Nah, karena kita ini bukan negara maju, tapi masih negara yang berkembang yang jauh ketinggalan, ya, dari negara-negara lain. Itu. Nah, makanya di Indonesia ini kan banyak, ya, contoh dari perusahaan asing yang menginvestasikan. Ya, contohnya misalnya di perkebunan saja lah, di perkebunan di daerah Langkat itu banyak diambil oleh perusahaan Singapura. Nah, anggaran mereka itu banyak dituangkan di dalam perkebunan itu. Nah, perkebunan itu sendiri itu mendapat keuntungan dari kerjasama. Nah, keuntungan itulah dialokasikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan bagi masyarakat yang masih jauh, ya, dari cukup. Nah, maka kerjasama ini sangat sekali membantu daerah tersebut. Nah, itu contoh, ya, investasi asing. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Eka adalah masalah model yang pertama, yaitu model dana bantuan murni. Ya, model bantuan murni ini adalah bantuan negara yang dibagikan pada sekolah, ya, di daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat. Nah, ini berdasarkan jumlah siswa yang harus dididik. Ya, misalnya dana BOS, ya. Nah, itu semua sekolah yang ada di Indonesia itu semuanya sama mendapat bantuan dari pemerintah, ya. Besar anggarannya berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, lalu ditanyakan apalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya ini sekolah bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa. Nah, jadi bantuan yang diperoleh itu bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian sekolah bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Jadi siswa yang memiliki ekonomi rendah itu bisa terbantu dengan adanya bantuan murni ini. Jadi mereka mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kemudian apalah kekurangannya? Ya, kelemahan dari model dana bantuan murni ini, ya. Yang pertama, pemerintah tidak mendapat pajak. Nah, tidak mendapat pajak, ya, sebagai sumber devisa negara. Nah, jadi tidak ada uang masuk bagi pemerintah karena dia murni diserahkan kepada sekolah. Kemudian yang kedua, nah, dalam penggunaan anggaran ini bisa terjadi penyimpangan dana pendidikan. Nah, penyimpangan ini adalah oknum-oknum yang ada di daerah. Makanya tadi saya tanya sama pemakalah pertama tadi, anggaran yang diterima, ya misalnya 100 juta, tapi yang secara kenyataannya, ya tidak 100 juta, malah bisa dapat 50 juta, tapi kwitansi yang diterima 100 juta. Nah, kemanalah sisa anggarannya itu? Nah, inilah yang banyak terjadi penyimpangan. Kemudian adanya tingkat kesenjangan, ya, antara, ya, sekolah yang memiliki siswa yang sedikit, ya mungkin
ya mendapat sedikit dibandingkan ya sekolah yang jumlah siswanya lebih besar. Ya, di antara model dana bantuan murni. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Pak Yusnardi? Bu, sedikit ada tanggapan tuh Bu, kan dari pihak asing itu kan bantuan biayanya biasanya disebut dengan biaya investasi. Tadi yang Ibu Nun jelas sumber dari pemerintah daerah, masyarakat, kasus atau contoh, misalnya pembangunan pendidikan tinggi, misalnya UIN Sumatera Utara, itu kan ada bantuan dari Islamic Development Bank atau IDB. Itu apakah termasuk Bu Nun jelaskan itu? Karena dalam bentuk investasi itu banyak gedung-gedung baru yang dibangun dari pihak asing ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu termasuk contoh dari pihak asing atau misalnya ada yang mengurusi pendidikan dunia, UNESCO ya kan, bagian pendidikan, investasi pihak asing juga? Ya, termasuk itu Pak Eka.